Halo, adik-adik, apakah mayoritas sudah gabung? Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Jumlahnya berapa ya, Mega? Jumlah teman-teman kalian nih. Halo, ada yang nyahut? Sekitar 43, Kak. 30 ya, oke. Kita mulai aja kalau gitu ya, karena sudah ada 30-an. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat malam adik-adik sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan malam hari ini ya, kita akan melanjutkan bimbingan ujian kompetensi sebagai persiapan menghadapi ujian kompetensi D3 Keperawatan tahun 2023. Sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan diri adik-adik sekalian ya. Nama saya Nurse Bahtiar. Saya adalah saat ini aktif sebagai dosen di Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, kebetulan saya diberikan amanah untuk memberikan bimbingan untuk Departemen Keperawatan Keluarga dan Gerontik. Saya adalah alumni spesialis keperawatan komunitas di Universitas Indonesia. Jadi saya harapkan keaktifan adik-adik sekalian nanti pada saat sesi pemaparan soal maupun tanya jawabnya ya. Nah, sebelum kita mulai, saya punya rule ya adik-adik sekalian, di mana untuk pengerjaan soal itu akan saya simulasikan sama seperti pada saat kalian mengerjakan soal di Ukom sebenarnya. Jadi saya akan menampilkan soal, kalian kerjakan dalam 1 menit, kemudian di-input ke kolom chat, sehingga kalian bisa mengukur apakah saya sudah benar atau tidak ya dalam menjawab soal-soal perawatan keluarga maupun gerontik. Ya, seperti itu. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan? Aman? Nah, tidak ada yang menjawab, artinya aman aja ya. Baik, sekarang saya akan share screen PowerPoint. Izin adik-adik sekalian, apakah terlihat? Terlihat. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Kita mulai ya. Untuk soal pertama silahkan dikerjakan dalam waktu 1 menit. Oke, silahkan adik-adik sekalian menginput
mencoba ya menjawab dan menginput jawabannya di kolom chat. Silahkan. Jadi saya ingin melihat jawaban adik-adik sekalian apa ya. Gak usah takut salah karena ini adalah latihan ya. Jadi silahkan dijawab sesuai dengan yang kalian pahami atau yang kalian ketahui. Silahkan. Jadi tidak ada yang benar dan salah di sini. Ini namanya juga latihan. Tidak apa-apa salah. Yang enggak bagus itu kalau kalian salahnya pas dihukum. Kalau salah di sini nggak apa-apa. Jadi kita bisa mengevaluasi bersama. Ayo silahkan menginput di kolom chat. Oke, nggak ada yang menginput jawaban. Yuk, adik-adik sekalian, jadi bagaimana Bapak paham? Kalian sudah tahu kalau kalian sudah paham atau tidak jika tidak ada jawaban yang masuk ke kolom chat. Saya nggak akan memulai nih kalau nggak ada. Nah, terima kasih Aprilia Seva sudah menjawab. Oke, Laurencia. Oke, Mega, Adian, Tira, Yesi, Siti Fatima. Oke, alhamdulillah akhirnya ada juga ya yang menjawab. Oke, Cindy juga. Oke, kita mulai. Bapak akan menjelaskan. Jadi, adik-adik sekalian, rule yang perlu kalian pahami, adik-adik sekalian, pada saat menjawab soal, mengerjakan soal uji kompetensi, itu jangan kalian baca dari saat kunjungan, tapi mulailah ke soalnya terlebih dahulu, sehingga itu bisa mengarahkan kalian apa sih maunya atau arah dari soal ini. Ya, yang di sini kita mulai di soalnya. Oke. Di sini kita lihatnya, pertanyaannya adalah apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut. Jadi yang ditanyakan ini adalah berkaitan dengan apa sih data yang masih kurang ya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Saat kunjungan rumah didapatkan data anak laki-laki berusia 1 tahun mengalami diare dan tampak lemas. Keluarga mengatakan BAB berwarna kuning kehijauan bercampur lendir, encer, frekuensi lebih dari 5 kali per hari selama 2 hari. Keluarga mengatakan anak tidak nafsu makan dan anak pernah muntah saat diberi minum. Hasil pengkajian didapatkan berat badan 6,5, turgor kulit melambat, suhu 37,8, frekuensi nadi 100 kali per menit. Nah, di sini adik-adik sekalian, banyak yang mayoritas menjawab B, antara B dan A ya. Baik. Dan jawaban yang paling benar adalah A. Banyaknya cairan yang dikeluarkan setiap buang air besar. Ya. Kenapa kita memilih A? Karena dilihat dari kasus sudah jelas ya. Sudah dijelaskan kondisi-kondisi dari penyakit diare ini. Di mana ditemukan antara lain contohnya sudah ada yang pertama konsistensi BAB-nya ya, warna kehijauan, campur lendir, kemudian frekuensinya sudah ada, lama diarenya sudah ada, dan kondisi klinisnya yang dari hasil
ujian, berat badan, telur kulit, suhu, dan frekuensi. Jika sudah ada semuanya ini, apa yang harus kita lihat lagi? Ya, perawat tentu saja perlu menindaklanjuti apa saya sih pengkajian berkaitan dengan faktor penyebab dari kejadian diare dan hal-hal yang bisa saja memperberat kejadian diare itu kejadian diare dan status kesehatan dari anak itu sendiri. Sehingga jawaban yang paling tepat ada yang kemungkinan bisa memperparah status diarenya itu A, banyaknya cairan yang dikeluarkan setiap buang air. Bagaimana dengan E, banyaknya cairan saat muntah? Nah, di sini kita tidak ada data yang mengarah kalau dia sering muntah. Hanya anak pernah muntah saat diberi minum. Sehingga yang paling tepat adalah A. Oke, congratulations untuk yang benar ya jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, masih dengan pengkajian. Jadi kita berlatih dulu soal-soal pengkajian. Silahkan dijawab. Oke, nah alhamdulillah sudah banyak ya sudah yang aktif. Nah, terima kasih semuanya. Nah, semuanya rata-rata menjawab A. Oke, kita ke pertanyaannya terlebih dahulu. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? Nah, kita melihat pertanyaan dulu, baru ke badan soal. Saat kunjungan rumah didapatkan klien perempuan berusia 2,5 tahun dan terlihat bengkel. Keluarga mengatakan sudah 6 hari anak diare BAB, warna kuning, encer, frekuensi lebih dari 3 kali. Kalau diberikan makan atau minum dimuntahkan. Kemudian hasil pemeriksaan BB 8,5, terkeluar kulit lebih lambat, suhu 37,5, frekuensi nadi 112 kali per menit. Nah, di sini adik-adik sekalian, kita lihat ya, kondisi Oke, ada yang bocor lagi sekali. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk konsistensi atau karakteristik fesesnya sudah ada ya, warna kuning, encer, frekuensinya sudah ada, kemudian riwayat makan dan riwayat makan minum atau muntah cairan yang keluar sudah ada, serta kondisi klinisnya sudah lengkap juga. Nah, di sini yang kita cari lagi, apa sih kondisi klinis atau sesuatu yang bisa berdampak dengan, seperti yang Bapak jelaskan tadi, dengan kondisi dari status klien itu sendiri. Sehingga, betul sekali adik-adik sekalian, jawaban yang paling tepat adalah A, makan dan minum yang diberikan sebelum sakit. Jadi kita cari nih penyebab kenapa sih diarenya terjadi nih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Congratulations ya, semuanya sudah
benar bagi yang menginput, entah yang belum menginput. Jadi ditunggu yang lainnya juga untuk mengukur dirinya ya. Bagaimana sih pemahaman kalian berkaitan dengan soal keluarga maupun gerontik itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, sudah banyak yang mengisi. Nah, oke. Saya lihat dulu ya. Oke, ada yang jawab D, dan D. Oke. Nah, kita latihan lagi nih untuk kasus yang mirip-mirip lah ya, untuk mengasah kemampuan kalian dalam pengkajian. Nah, kita lihat dulu nih pertanyaannya ya. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? Saat kunjungan rumah, didapatkan klien anak laki-laki berusia 13 tahun mengalami diare ya, yang sudah dialami sejak 4 hari. Klien mengatakan diare setelah jajan di kantin sekolah, perut dirasakan melilit dan nyeri, BAB lebih dari 5 kali sehari, cair dan ada darah. Hasil pengkajian, tekanan darah 110/90, suhu 37,8 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit. Oke, kita lihat di sini ya. Sama dengan kasus yang sama dengan diare, kita lihat kembali apakah di badan soalnya sudah ada yang membahas tentang konsistensi atau karakteristik PSS-nya atau BAB-nya. Ini sudah ada ya, cair dan ada darah. Kemudian frekuensinya bagaimana? Apakah sudah terkaji? Oke, ada BAB lebih dari 5 kali sehari. Gejala klinisnya seperti apa? Nah, ini perut dirasakan melilit dan nyeri. Nah, ada tekanan darahnya, suhu, dan nadinya. Sehingga, nah, apa sih yang perlu dicari lagi? Apakah kebiasaan cuci tangan? Ini tidak relevan. Kita hapus. Apakah keluarga yang mengalami gejala yang sama? Ini tidak tepat ya. Bisa jadi dikaji tapi belum tepat. Kemudian cek kebersihan dan pembuangan limbah keluarga. Ini mempengaruhi, tapi masih ada yang lebih prioritas untuk kita kaji. Nah, kita fokus ke individunya, ke kebiasaan kebiasaan jajan makan dan minum yang diberikan ya sebelum ya, makanan yang dikonsumsi. Nah, dan D, kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi. Nah, semua banyak yang menjawab D ya, dan Bapak acungin jempol karena jawaban semua yang kalian masukkan benar, yakni kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi. Jadi, strateginya adik-adik sekalian, diare ini merupakan kondisi kesehatan yang sering terjadi pada anak usia sekolah ya, dengan berbagai faktor. Nah, rata-ratanya itu terjadi
akibat dari faktor makanan yang dikonsumsi. Oke, sehingga yang paling benar adalah D. Kita lanjut ke soal selanjutnya yang membahas tentang diagnosa keperawatan. Silakan dijawab. Coba dikerjakan. Oke, kalau bingung silahkan dijawab aja yang kalian pahami lah ya. Gak usah takut salah, karena ini kan latihan, jadi kita ingin mengukur pemahaman kalian. Nah, jika kurang tepat, akan menjelaskan sebentar. Silahkan masukkan aja. Semakin sering berlatih, semakin sering mencoba menjawab soal, maka semakin bagus juga biasanya pada saat kita di real testnya atau tes sebenarnya di UKOM bulan ini atau gelombang selanjutnya ya. Oke, tinggal 10 detik lagi. Oke, sekarang kita melihat bab. Saya lihat dulu ya jawabannya apa sih. Oke, jawabannya E. Semuanya E. Oke, dari berapa orang ini menjawab E. Sekarang kita lihat soalnya. Kita ke soalnya terlebih dahulu. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? Oke. Pada kunjungan rumah, didapatkan laki-laki berusia 45 tahun yang telah memulai pengobatan TBC paru sejak 1 bulan lalu. Hasil anamnesis, klien tidak mau minum obat sejak 4 hari yang lalu karena merasa sudah sehat. Keluarga mengatakan nasihat keluarga untuk tetap minum obat diabaikan. Oke, ini berkaitan dengan TB paru. Sebelum ke diagnosis, kita ketahui sendiri ya adik-adik sekalian, TB paru itu adalah pengobatan yang membutuhkan waktu yang lama, yang minimal 6 bulan, maksimal ada yang sampai 12 bulan sampai 1,5 tahun ya. Sesuai dengan kondisi TB parunya. Nah, kita berasumsi ini adalah TB paru yang awal, TB paru non-resisten yang harus berobat 6 bulan. Nah, sedang aturannya bahwa selama 6 bulan itu pasiennya itu tidak boleh putus obat ya, adik-adik sekalian. Nah, di sini semuanya menjawab E. Nah, adik-adik sekalian, sebelum saya menjelaskan apa sih perbedaan dan cara mengetahui diagnosa yang benar itu gimana berkaitan dengan keperawatan keluarga atau tips dan trik. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu 2 jenis diagnosa di rumpun ilmu keperawatan ya, keperawatan keluarga. Ada yang namanya diagnosa keluarga, ada yang namanya diagnosa individu. Jika kita lihat di soal ini, adik-adik sekalian, opsi perilaku kesehatan cenderung beresiko itu biasanya merupakan diagnosa keperawatan keluarga. Ya. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu diagnosa keluarga. Manajemen kesehatan tidak efektif itu biasa digunakan untuk penegakan diagnosa keperawatan keluarga. Untuk D dan E itu adalah diagnosa individu. Ya, persiapan jalan napas tidak efektif dan ketidakpatuhan dan sebagainya.
Nah, adik-adik sekalian, jika kalian melihat di badan soalnya ada clue atau kata kunci atau kalimat yang menyebutkan kunjungan di rumah ya, kunjungan rumah ya, seperti ini. Pada kunjungan rumah, artinya kalian berasumsi bahwa ini adalah soal keperawatan keluarga, ya. Karena pada saat ujian kalian nggak ada tuh tulisan di atasnya ini soal keperawatan keluarga, ini soal KMB, soal anak dan sebagainya. Jadi kalau ada kata-kata kunjungan rumah, kemungkinan itu adalah soal yang dibuat untuk mengisi keperawatan keluarga. Nah, itu yang pertama, tips yang pertama. Tips yang kedua, setelah kalian berasumsi atau menarik kesimpulan ini soal keluarga, tipsnya adalah pilihlah opsi jawaban yang merupakan diagnosa keperawatan keluarga. Yang seperti Bapak jelaskan tadi bahwa opsi A, B, C itu adalah diagnosa keperawatan keluarga. Sedangkan diagnosa DE itu adalah individu. Jadi kalian langsung men-screening atau meng-cut atau tidak memilih opsi yang ke arah diagnosa individu. Jadi opsinya tinggal A, B, dan C. Sekarang Bapak akan memperlihatkan apa sih perbedaan masing-masing diagnosa keluarga yang sering digunakan di soal-soal uji kompetensi. Yang pertama itu adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kata kuncinya adik-adik sekalian, di soal biasanya sudah muncul perilaku-perilaku maladaptif. Namun, masalah kesehatannya belum terjadi. Contoh, di soal itu muncul kayak tadi, di soal kita, ya diambil contoh di TB tadi. Di soal TB tadi, tidak dipaparkan atau tidak disebutkan bahwa individu dalam keluarga ini menderita TBC, ya tidak ada disebutkan di situ. Artinya masalah kesehatan belum terjadi. Kemudian namun sudah ada perilaku yang maladaptif. Contoh, sudah muncul gejala-gejala awal dari TB, misalkan batuk berdahak, turun berat badan, keringat di malam hari dan sebagainya. Namun dia belum didiagnosa atau belum terdeteksi terkena TB. Nah, atau kasus-kasus lain, contoh hipertensi. Contohnya dia hipertensi. Di kasusnya ini belum disebutkan bahwa di anggota keluarga yang sakit ini menderita hipertensi. Dan tidak ada data yang memperlihatkan diagnosa bahwa dia hipertensi atau data tekanan darahnya nggak ada. Dan tapi sudah muncul perilaku maladaptif nih. Contoh, dia suka makan makanan yang tinggi garam, tidak berolahraga, suka yang makan asin-asinan, makan yang tinggi kolesterol dan sebagainya. Pokoknya faktor-faktor resiko atau perilaku-perilaku yang bisa mengarah ke hipertensi itu sendiri. Nah, jadi kita mengambil itu adalah diagnosa perilaku kesehatan cenderung berisiko. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif atau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ini sebaliknya. Data masalah yang muncul telah terjadi. Contoh sudah dimention atau disebutkan bahwa dia kena TB, kena hipertensi, dan lain-lain sebagainya. Namun di soalnya itu muncul bahwa ternyata keluarga tidak paham atau tidak mengetahui berkaitan dengan praktek kesehatan dasar atau berkaitan dengan penyakit yang dialaminya. Kalau ada yang ke arah kurang pengetahuan, kalian beranggapan bahwa itu adalah diagnosa pemeliharaan kesehatan tidak efektif atau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau datanya positif, datanya bagus semua, itu
kalian langsung ke arah yang ada tulisan diagnosanya itu kesiapan ya. Contoh ini yang biasa di keluarga itu adalah kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Nah, jadi datanya udah bagus. Nah, dan di dalam soalnya itu ada keinginan untuk memotivasi dirinya untuk melakukan perubahan-perubahan perilaku yang bisa membuatnya tidak terkena atau meningkatkan status kesehatannya. Kemudian ketidakefektifan manajemen kesehatan. Ini biasanya adik-adik sekalian berkaitan dengan program pengobatan atau program diet atau program penyakit itu sendiri ya. Ya, di mana keluarga ini sudah tahu, sudah terpapar, sudah diberikan edukasi berkaitan dengan masalah penyakitnya. Namun si keluarga ini dan individu yang sakit ini tidak menjalankan program pengobatan, program diet atau program penyakitnya dengan baik atau sesuai dengan yang diketahui atau yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ya, kalau yang tadi saya summarize aja, perilaku setan cenderung beresiko, masalah kesehatan jauh belum terjadi. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, masalahnya terjadi namun kurang pengetahuan, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan untuk data-data yang sudah bagus dan pengen ditingkatkan kembali, dan yang ketidakefektifan manajemen kesehatan berkaitan dengan program pengobatan, program diet dan sebagainya, namun tidak dijalankan program-program tersebut. Biasanya 4 soal ini, 4 diagnosa ini yang biasanya dibuat atau dirancang oleh pembuat soal perawatan keluarga. Ini aja yang biasanya diulang-ulang terus untuk ke soal dari perawatan keluarga. Jadi kalau kalian tidak paham ini pasti akan salah pula menjawab soalnya ya. Sekarang kita kembali ke soalnya. Oke, jadi jawaban adik-adik sekalian itu otomatis salah ya, karena menjawabnya E. E itu adalah ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan adalah diagnosa individu. Jadi prioritasnya adalah kalian memilih opsi diagnosa keperawatan keluarga. Jadi yang kita pilih antara A, B, atau C. Nah, karena soalnya tadi berkaitan dengan minum obat, otomatis ini berkaitan dengan program pengobatan TB. Oke. Dan di sini kita lihat kata kuncinya, klien tidak minum obat sejak 4 hari. Dan di sini mengatakan minum obatnya diabaikan. Artinya tidak dijalankan program pengobatan TB ini, sehingga padahal obat TB seperti kita ketahui kan harus diminum terus ya selama 6 bulan. Sehingga jawabannya, nah ada yang mulai ngejawab nih, Jesse Wandila, ya mulai betul sekali. Jawabannya adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Oke, dipahami ya adik-adik sekalian. Sekarang kita latihan lagi ya dengan soal yang agak mirip untuk mengetahui kemampuan kita berkaitan dengan diagnosa keperawatan keluarga. Silakan dikerjakan.
Oke, silakan mulai dijawab. Baru 4 orang yang menjawab. Ayo, yang lain. Gak apa-apa. Dicoba aja ya. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mencoba. Nggak tahu apa saya sudah paham atau enggak ya. Oke, sudah lumayan. Ada 13 orang ya yang menjawab. Oke, 14 orang. 15. Oke, artinya saya lihat dulu. Ini ada yang menjawab B, C, D, C, D, D, C, D, C. Oke. Antara B, C, dan D. Ya. Oke. Soalnya berkaitan dengan apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut. Pada saat kunjungan rumah ditemui bahwa seorang perempuan 36 tahun. Hasil anamnesis salah satu anggota keluarga menderita batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdahak dan mengeluarkan darah, berat badan terus menurun, dan keluar keringat dingin pada malam hari. Keluarga beranggapan penyakit yang dialami adalah batuk biasa, sehingga membeli obat bebas. Apakah diagnosa keperawatan keluarga ini untuk kasus tersebut? Baik. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Apakah sudah ada oke, saya lihat jawabannya dulu. Oke, semuanya rata-rata antara C, D, C, B, C, D ya. Oke, sudah mantap. Artinya kalian sudah paham yang mana jawaban yang harus kita pilih ya. Beberapa ya. Jadi yang ngejawab B, saya anukan kembali, klarifikasi kembali ya. Jangan memilih opsi jawaban atau pilihan jawaban yang ke arah diagnosa individu. Nah, di opsi ini ada dua lagi nih yang berkaitan dengan diagnosa individu, yakni defisit pengetahuan dan bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi, otomatis B dan E itu kita sisipkan atau coret dari pilihan kita. Tinggal opsi A, C, dan D. Oke, sudah ada, mantap, sudah ada yang memilih A, C, dan D tadi ya. Kurang lebih kalau penglihatan saya. Sekarang kita ke soalnya. Apakah di soal ini sudah muncul bahwa dia kena terdiagnosa TB atau tidak? Tidak ada. Apakah sudah mulai pengobatan? Tidak ada. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa soal ini sudah muncul masalah kesehatannya atau sudah terdiagnosis. Sehingga apakah ada manajemen pengobatannya? Tidak ada. Sehingga opsi manajemen kesehatan keluarga tidak efektif kita hapus. Nah, tertinggal C dan D. Pemeliharaan, nah, kita kembali lagi ya adik-adik sekalian, apa bedanya pemeliharaan kesehatan tidak efektif dan perilaku cenderung berisiko. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu jika di soalnya sudah dimuncul di sini bahwa misalkan seorang perempuan usia 36 tahun menderita TB. Nah, itu kalian bisa memilih pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Namun di soal ini tidak dimunculkan atau tidak muncul bahwa dia menderita TBC atau masalah kesehatan sudah muncul atau sudah terdiagnosis ya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Yang D. Kalau di soalnya ini sudah mention pemeliharaan kesehatan tidak efektif, barulah kita mention atau menyebutkan
penyakit TB, baru kita yang paling tepat adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif dan seperti itu ya. Di sini agak mengecoh memang karena ada yang kurang kata-kata yang berkaitan dengan kurang pengetahuan, namun yang paling tepat itu karena soalnya tidak muncul yang diagnosanya, sehingga yang paling tepat adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Jawabannya adalah D ya adik-adik sekalian. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan berkaitan dengan diagnosa keperawatan sebelum kita ke soal selanjutnya? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Kita ke soal yang mengasah ke tujuan keperawatan. Silakan dikerjakan. Yuk, silakan diinput, dicoba dijawab. Silakan. Baru 4 orang yang ngejawab. Oke, B, C, A, A. Oke, cuma 5 orang ya. Sekarang kita lihat dulu soalnya. Apakah tujuan keperawatan keluarga yang harus dilakukan? Oke, ini berkaitan dengan tujuan keperawatan keluarga. Kita lihat soalnya. Saat kunjungan rumah ditemui pria berusia 25 tahun. Hasil anamnesis, klien mengatakan mendapat obat anti tuberkulosis atau AT, tapi ternyata dia mual dan kalau diminum. Keluarga mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar klien mau minum obat. Oke. Sekarang kita kalau ada tujuan keperawatan keluarga seperti ini, adik-adik sekalian, kita harus mengarah ke 5 tugas kesehatan keluarga. Mungkin masih ada yang ingat ya, 5 tugas kesehatan keluarga. Semoga masih ingat. Saya refresh kembali. 5 tugas kesehatan keluarga itu ada, karena ada 5 ya, 5 tugas kesehatan, yakni yang pertama, keluarga mampu mengenal, ya. Keluarga mampu memutuskan perawatan yang terbaik atau yang tepat untuk anggota keluarganya. Yang ketiga, keluarga mampu merawat keluarga yang sakit. Yang keempat, bagaimana keluarga mampu memodifikasi lingkungan yang nyaman dan sehat bagi anggota keluarga yang sakit. Dan yang kelima, bagaimana keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini adalah kalau kalian memilih jawabannya,
pilihlah jawaban-jawaban yang mengarah ke 5 tugas kesehatan keluarga itu sendiri. Nah, di sini yang ke arah ke 5 tugas kesehatan keluarga kita lihat ya, yang ya meningkatkan pengetahuan keluarga tentang OAT. Oke, kita pilih. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam memotivasi klien. Kita coret, ini bukan 5 tugas kesehatan keluarga. Meningkatkan kemampuan keluarga merawat klien dengan OAT. Ini masuk ya. Meningkatkan kesadaran keluarga akan bahaya penyakit TB. Kita hapus ya. Oke, karena tidak ada tidak sesuai. Kemudian meningkatkan pemahaman pemanfaatan fasilitas layanan kesehatan dalam mengatasi efek samping OAT. Ini masuk. Jadi pilihannya itu A, antara A, C, dan E. A, C, dan E. Nah, sekarang kita lihat di soalnya. Ini berkaitan dengan di mana keluarga ternyata kesulitan ya dalam memberikan dukungan perawatan maupun dukungan pengobatan. Sehingga di sini adik-adik sekalian, jawaban yang paling tepat itu adalah C. Ya. Bagaimana kita harus meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat klien dengan OAT. Ya. Jadi perawatannya di sini bagaimana dia memberikan obat, bagaimana cara mengurangi efek mual dan sebagainya. Jadi bagaimana keluarga ini mampu mendukung atau mendukung perawatan di rumah ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ternyata ada yang menjawab benar ya, ada yang menjawab C. Oke, mantap. Oke, lanjut ya ke soal selanjutnya. Kita ke diagnosa perawatan keluarga lagi untuk make sure kalian udah paham atau enggak. Karena ini soal yang agak sulit kalau di perawatan keluarga. Baik, sudah ada yang menjawab ya soalnya. Kita lihat dulu. Saya lihat dulu jawabannya B, dan B. Jawabannya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke, rata-rata jawab D. Kita lihat dulu. Pertanyaannya, apakah masalah perawatan yang tepat pada kasus di atas?
Seorang perempuan berusia 55 tahun mengeluh pusing dan cenderung meningkat pada 1 bulan terakhir. Di mana hasil pemeriksaan didapatkan data tekanan darah 170/90. Keluarga mengatakan untuk mengurangi pusing biasanya hanya dikompres dan dipijat. Hal ini dilakukan karena ibunya kecapean seharian ya mengasuh cucunya yang berusia 3 tahun. Klien tidak ada pantangan dalam makan karena semua telah disediakan oleh keluarga. Nah, kita lihat lagi. Apakah sudah muncul diagnosa maupun pemeriksaan yang mengarahkan kita bahwa ini memang sudah terkena penyakit? Ya, jawabannya iya ya, karena di sini ada kata kunci data tekanan darah 170/90 mmHg. Sehingga jawaban adik-adik sekalian itu meskipun di sini tidak ditampilkan bahwa dia menderita hipertensi, namun ada data tekanan darah 170/90. Jadi ini merupakan soal yang mengecoh kalian ya. Jadi selain dituliskan datanya kalau dia hipertensi, itu juga bisa diambil dari data klinis. Kalau dia ada nih data yang menunjukkan kalau dia hipertensi ya. Jadi jawaban B itu tidak tepat. Jadi semuanya gugur ya, jawabannya salah. Sekarang tinggal opsinya A dan C. Karena tadi D dan E adalah diagnosa individu. Nah, di sini kita lihat. Keluarga mengatakan mengurangi pusing biasanya hanya dikompres dan dipijat. Nah, karena ibunya kecapean, tidak ada pantangan dan dalam makan karena semua telah disediakan. Tidak di soal ini tidak ada kata kunci yang menyatakan bahwa dia kurang pengetahuan ya. Nah, yang make sense atau yang masuk akal ada itu yang paling tepat ada didapatkan bahwa program pengobatan atau program dietnya tidak dilaksanakan dengan baik, di mana di sini kita lihat didapatkan bahwa klien tidak ada pantangan dalam makan, ya, sehingga yang paling tepat adalah A, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Semoga setelah ini semakin paham berkaitan dengan diagnosa keperawatan keluarga. Lanjut ke perawatan keluarga untuk 3 soal lagi ya, 3 atau 4 soal lagi sebelum kita ke soal gerontik. Oke, sudah ada yang menjawab?
orang. Saya lihat terlebih dahulu. Jawabannya ada yang D, D, sorry, D dan D. D dan D. Oke, D dan D ya. Kita ke soal dulu. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Ini berkaitan dengan tindakan. Pada kunjungan rumah, perawat mendapatkan bahwa keluarga telah menyiapkan pengobatan dan farmakologi untuk klien. Hasil pengkajian didapatkan data klien mengatakan pundaknya terasa berat, tekanan darah 160/100 mmHg. Kemudian keluarga klien menjelaskan bahwa mereka ingin mengonsumsi herbal untuk membantu menurunkan tekanan darah klien. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Baik, apakah ya tindakan yang harus dilakukan oleh perawat ini? Oke, sorry ada kesalahan soal yang pada kunjungan rumah ini harusnya di atas ya. Pada kunjungan rumah didapatkan perempuan berusia 50 tahun. Opsi A. Oke, jawabannya antara B dan D ya, adik-adik sekalian. Nah, ini berkaitan dengan soal herbal. Di mana kita ketahui penggunaan herbal dan penggunaan obat kimiawi atau obat konvensional yang digunakan itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Dan obat herbal itu harus mendapatkan advice dari yang berwenang. Yang berwenang itu bukan kita yang memberikan menentukan pengobatannya sudah benar atau tidak. Yang memberikan adalah tentu saja profesi yang lain. Sehingga jawaban yang paling benar adalah D. Anjurkan keluarga untuk mendiskusikan penggunaan herbal dengan dokter. Kalau opsi A, ajarkan keluarga cara mengukur tekanan darah yang tepat. Beritahu keluarga efek pengobatan hipertensi dengan herbal. Ini benar juga, cuman jika sudah dikonsultasikan bahwa pasien kita bisa memadukan obat hipertensinya dengan herbal. Izinkan keluarga menggunakan herbal apapun sesuai keyakinannya. Ini kurang tepat, tidak boleh sebagai perawat. Dan memberitahukan keluarga bahwa herbal tidak aman dan seharusnya tidak digunakan sama sekali. Ini salah juga ya. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya ke soal etik di perawatan keluarga. Silakan coba dibaca dan
Oke, sudah ada yang menjawab 10 orang. Kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya B. B. Oke, mantap. Sudah jawab semua B. Dan kita lihat dulu pertanyaannya. Prinsip etik manakah yang dilanggar oleh perawat dalam kasus ini? Seorang perawat menggunakan media slide dalam pemberian Menkes tentang resiko penularan TB ya, pada sebuah keluarga. Pada slide tampak ilustrasi foto anak yang mengalami penularan TB paru. Oke, kata kuncinya di sini si perawatnya memberikan mengilustrasikan foto anak yang mengalami penularan TB. Wajah anak terlihat jelas tanpa disamarkan atau ditutupi. Ini adalah kata kuncinya juga. Sehingga apakah etik yang bermasalah? Oke, benar semua ya. Yang benar adalah confidentiality atau kerahasiaan. Karena kan prinsip dasarnya kan kita harus melindungi privasi klien ya. Dan yang dilanggar oleh perawat yang di soal ini adalah privasi dari klien anak itu sendiri. Sehingga jawabannya adalah D. Mantap semuanya, keren-keren. Sekarang kita ke dua soal lagi sebelum ke protein gerontik. Oke. Oke, sudah ada 8 orang yang menginput. Kita lihat dulu. Dari awal ada jawabannya semuanya. Oke ya. Oke. Kita lihat. Soalnya adalah apakah intervensi perawatan yang dapat dilakukan? Oke, ini berkaitan dengan intervensi. Pada kunjungan rumah, ditemui seorang laki-laki berusia 57 tahun telah didiagnosis TB paru sejak 4 bulan yang lalu. Klien mengatakan kalau berjalan dan atau melakukan aktivitasnya itu sesaknya bertambah. Klien tersebut merasa sangat terganggu dengan keluhannya itu. Oke, ini ada sesak ya. Ya, dan ternyata semuanya benar ya. Jawabannya adalah kita harus memberikan atau melatih relaksasi napas dalam. Betul, batuk efektif. Kurang tepat, alat bantu jalan, kurang tepat, membantu adik kebutuhan dasarnya kurang tepat, dan mengajarkan cara berjalan kurang tepat. Ya, yang paling tepat adalah relaksasi napas dalam. Oke. Satu lagi soal untuk perawatan keluarga yang kemudian kita beralih ke perawatan gerontik. Satu atau dua ya, dua aja deh.
Oke, kita lihat jawaban adik-adik sudah di-input ya. Oke. Ada A menjawab A. Oke, sip. Kita lihat pertanyaannya. Apakah masalah perawatan yang tepat? Ada kasus di atas. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan anak umur 6 tahun yang menderita diare. Dimana di sini kita lihat ya, saat dilakukan pengkajian, didapatkan data bahwa anaknya mengalami tanda-tanda dehidrasi. Ibu mengatakan akan membawa anaknya berobat ke dukun setempat dibandingkan dengan ke puskesmas. Padahal puskesmasnya tidak jauh dari rumah. Oke, artinya ada kata kuncinya ibu membawa anaknya ke dukun ya, padahal puskesmasnya tidak jauh dari rumah. Oke, jadi bagus sekali adik-adik sekalian, jawabannya benar. Yang tepat adalah ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, karena kata kunci maupun badan soal ini memang dominan mengarah ke tugas kesehatan keluarga yang kelima, yakni ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas pelayanan. Satu lagi nih untuk masalah perawatan seperti ini, silakan dikerjakan. Oke, ayo diput jawabannya. Masih bingung ya? Ayo diinput aja yang di hasil cap cipnya. Kira yang mana yang benar? Oke, sudah ada 6 orang. Kita lihat ya, ada yang A, ada yang D, ada yang D dan E ya. Oke, mantap. Sekarang kita lihat di soalnya berkaitan dengan masalah perawatan. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan salah satu anggota keluarganya mengalami demam dan sendi terasa ngilu. Keluarga hanya merawatnya di rumah karena menganggap hanya demam biasa dan enggan membawa ke pusat pelayanan kesehatan setempat. Jadi, yang mana yang cocok nih? Dari yang kita lihatnya, sikap keluarga ini yang untuk memutuskan berkaitan dengan merawat keluarganya, ini ada yang bermasalah. Nah di mana kita lihat
berkaitan dengan perawatannya, dia nggak paham ya. Ternyata si ini kalau demam dan sendi rasa ngilu itu bukan demam biasa, dan penanganannya tidak boleh hanya perlu penanganan yang di fasilitas kesehatan untuk didiagnosis, entah dia kena malaria atau kena osteoartritis mungkin, atau penyakit-penyakit autoimun yang lain yang berada di bagian ekstremitas ya, atau di bagian osteo atau pertulangan. Sehingga jawabannya ini mengarah bahwa keluarga ini nggak paham nih, tidak mengenal, tidak mengetahui atau tidak mengenal masalahnya. Ya, jadi yang kita pilih adalah tugas 5 tugas kesehatan keluarga. Yang pertama, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah. Oke, ya. Mungkin seperti itu untuk soal keluarga sudah cukup. Sekarang kita ke soal gerontik. Silakan dikerjakan. Oke, sudah ada yang menjawab ya? Kita lihat dulu. Jawabannya apa sih kalian? Semuanya menjawab D ya. Baik. Kita lihat ke soalnya. Ini soal berkaitan dengan pengkajian. Apakah pengkajian yang tepat pada kasus di atas? Kita lihat. Saat kunjungan rumah, perawat menjumpai perempuan berusia 75 tahun tinggal bersama keluarga. Keluarga mengatakan klien lebih banyak memilih diam di kamar, cenderung marah, dan tidak ingin keluar rumah sejak suaminya meninggal dunia. Oke, setelah kita lihat ini, clue-nya atau frase kalimat yang dominan itu adalah ke arah masalah psikologis ya. Kemudian keluarga sudah membantu membersihkan kamar dan tempat tidur klien agar tidak bau. Kalau ini berkaitan dengan kebutuhan dasarnya, berkaitan dengan kebersihan dirinya ya. Sekarang kita lihat di sini. Karena tadi yang dominan adalah ke arah psikologisnya, kita memilih pengkajian yang tepat adalah tingkat depresi dengan geriatric depression scale. Jadi semuanya betul. Oke, barulah kalau setelah depresinya kita mengukur yang lain berkaitan dengan mungkin skala aktivitas atau ADL. Oke, mantap, semua jawabannya benar. Sekarang lanjut ke diagnosa gerontik. Silakan dikerjakan.
Oke, sudah ada yang menjawab? Kita lihat dulu ya. Oke, semuanya ngejawab B. Oke, ini berkaitan dengan diagnosis. Seorang perempuan berusia 64 tahun tinggal di panti sejak 5 tahun yang lalu. Klien mengalami katarak dan gangguan gaya berjalan. Sejak saat itu, klien menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Oke, klien menyatakan tidak berjalan jauh. Oke, tidak berani berjalan jauh. Kemudian itu kata kuncinya. Kemudian takut jatuh disebabkan lingkungan sekitar panti berundak dan lantainya licin. Ini adalah kata kunci utamanya ya. Sehingga gimana? Karena ini kata kuncinya yang ini betul sekali adik-adik sekalian, jawabannya adalah resiko jatuh. Oke, barulah yang setelahnya mungkin resiko cedera atau selanjutnya mungkin kita bisa mengambil gangguan mobilitas fisik. Jadi yang paling tepat atau diagnosis yang paling utama adalah risiko jatuh. Oke, lanjut soal selanjutnya. Masih dengan diagnosa gerontik. Oke, sudah ada 12 orang yang menjawab. Kita lihat dulu. Apanya semuanya D. Oke. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? Seorang laki-laki 64 tahun tinggal bersama istri. Hasil pengkajian didapatkan data tidak dapat menahan BAK, sering ngompol sampai ke kamar mandi, terutama malam hari, merasa dirinya sudah tidak berguna lagi karena sering dimarahi. Oke, ini berkaitan kata kunci utamanya yakni tidak dapat BAK, sering ngompol ya. Nah, ini dua ini merupakan kata kunci utama pada kasus ini, sehingga yang berkaitan dengan eliminasi lah yang menjadi diagnosa yang kita pilih, karena itulah data yang paling sering muncul di soal ini, sehingga jawabannya adalah betul sekali jawaban adik-adik sekalian, yakni gangguan pola eliminasi. Mantap nih, kalau di soal-soal gerontik kayaknya semuanya benar ya. Oke, kita lanjut lagi beberapa soal lagi ya. Semoga cukup aja waktunya kita bisa mengeksplor soal-soal gerontik. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, sudah ada 12, sudah lumayan banyak menjawab. Kita lihat dulu. Nah, jawabnya E. Semuanya E ya. Oke, kita lihat apakah jawaban adik-adik kali ini benar semua atau tidak. Seorang laki-laki berusia 72 tahun tinggal bersama anak dan cucunya. Saat berkunjung ke rumah, klien tampak terbaring di kasur tanpa lakan, tercium bau pesing, dan terdapat sisa makanan di sela gigi dan sekitar mulut. Klien mengatakan jarang mandi karena tidak mau merepotkan menantunya untuk memandikan. Klien bersyukur dengan kondisi saat ini dan menerima apa adanya. Nah, kita lihat kata kuncinya. Klien kalau jawaban adik-adik defisit perawatan diri mandi. Nah, ini benar ada di soal ini yang kata kunci jarang mandi ya, tidak mau merepotkan menantunya untuk memandikan. Namun selain perawatan diri mandi, ada juga masalah perawatan diri yang lain. Nah, sisa makanan di sela gigi dan mulut, ini kan masalah juga nih berkaitan dengan kesehatan mulutnya, mulut dan gigi. Ada juga nih berkaitan dengan perawatan diri perawatan diri ini ya. Sehingga ini kalau defisit perawatan diri saja tanpa mandi, kemungkinan kita milih yang ini. Namun karena ada perawatan diri mandi, sehingga kita tidak bisa memilih jawaban itu. Nah, yang jawaban yang benar adalah B, pengabaian diri. Kalau pengabaian diri, itu bisa mengcover semuanya, memasukkan semua kondisi umum klien kita, yang kasurnya tanpa laken, bau pesing, ada masalah di gigi dan mulut, masalah tidak mandi juga, ya. Dan dia merasa ini nggak apa-apa, kondisi seperti ini, it's okay, nggak apa-apa. Nah, artinya dia ke arah pengabaian diri, bukan ke arah defisit perawatan diri yang ke arah mandi saja. Oke, siap. Kita lanjut lagi soal selanjutnya berkaitan dengan intervensi gerontik ya. Oke, sudah ada 9 orang yang menjawab. Kita lihat jawabannya adik-adik sekalian. Ada yang B, ada yang E, ya. Jadi ada 2 variasi jawaban, B dan E. Yang mana yang benar? Ya. Kita lihat. Sepertinya kalau udah. Oke. Kita lihat di sini adik-adik sekalian ya. Seorang laki-laki berusia 60 tahun datang di klinik Panti Werda dengan keluhan diare sejak 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian diperoleh data BAB cair 4 kali per hari, kulit dan membran mukosa kering, tekanan darah 110/70 mmHg, dan suhu 36,2 derajat Celcius.
Nah, yang mana nih yang tepat soal diare. Kemudian otomatis dengan data-data yang kita lihat ini ada masalah dengan masalah cairan, ya, entah dia kekurangan cairan, sehingga yang paling tepat kita lakukan karena ini sudah terjadi, tidak mungkin kita untuk anjurkan menghindari penyebab diare. Ya, rujuk fasilitas terdekat benar, tapi yang paling tepat adik-adik sekalian adalah menjaga keseimbangan cairan. Tentu saja dengan mungkin kita memberikan terapi parenteral melalui pemberian infus, ya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling benar adalah E. Oke, mantap. Sudah banyak yang benar. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Tinggal 5 menit lagi ya. Mungkin masih bisa 2 soal sebelum kita selesaikan bimbingan komputer biar oke. Sudah ada yang menjawab. Kita lihat terlebih dahulu. Ya. Jawabannya B. Semuanya B ya. Oke, apakah semuanya benar? Kita lihat terlebih dahulu. Ini masih tentang intervensi atau tindakan keperawatan ya. Seorang perempuan berusia 69 tahun dirawat di rumah dengan kasus pasca stroke sejak 6 bulan yang lalu. Klien hanya tinggal bersama suaminya. Pada saat dilakukan pengkajian, didapatkan data bahwa kekuatan otot bagian tubuh sebelah kanan 3 dan sebelah kiri 5. Artinya ada masalah di sebelah kanan aja. Kalau 5 ini kan normal. Klien mengatakan ia masih bisa berjalan perlahan dengan menggunakan tongkat. Nah, jawaban adik-adik ini benar semuanya ya, mantap jiwa. Jawabannya adalah melatih gerakan tubuh aktif dan pasif. Betul, yakni dengan intervensi range of motion aktif maupun pasif. Rom aktif dan rom pasif. Kan kenapa memakai dua-duanya? Karena ada yang masih bermasalah dan ada yang sudah tidak bermasalah ya yang di kiri. Jadi dua-duanya bisa kita terapkan pada pasien kita. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, mantap. Kita satu soal lagi sebelum kita selesaikan pada malam hari ini.
Oke, sudah 8 orang yang jawab. Kita lihat dulu. Jawabannya semuanya B. Oke, mobilisasi tiap 2 jam. Seorang laki-laki berusia 67 tahun dirawat di klinik geriatri dengan keluhan rasa panas pada daerah bokong dan punggung. Nah, baru ngebaca ini kita bisa mengasumsikan ini ada masalah yang ke arah luka tekan ya, resiko ke luka tekan atau dekubitus. Klien lebih banyak berbaring di tempat tidur sejak 2 minggu yang lalu. Oke, ini sudah ke arah dekubitus nih. Setelah kaki dan tangan sebelah kiri tidak dapat digerakkan. Hasilnya kulit di sekitar area kokigeus dan skapula tampak kemerahan. Oke, positif dekubitus ke arah dekubitus. Klien tampak lemas, TD 160/100, frekuensi nadi 88 kali, dan frekuensi pernapasan 2 kali, dan suhu 37,2. Nah, tidak usah jauh-jauh lagi. Yang berkaitan yang paling tepat itu tentu saja adalah mobilisasi tiap 2 jam. Karena kulit lansia kan lebih tidak elastis ya dibandingkan dengan atau tidak kencang seperti kita, sehingga masalah integumen atau masalah di daerah kulit lansia itu lebih resiko, sehingga mobilisasi tiap 2 jam ini menjadi hal yang harus dilakukan untuk, apalagi ini sudah arah resiko atau tanda-tanda ke luka diabetes, ke arah luka diabetes dekubitus ya. Oke, good job semua adik-adik sekalian. Nah, karena waktunya sudah habis ya, kita selesaikan soal pembahasan soal pada malam hari ini. Adakah sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Silahkan, saya beri waktu. Langsung open mic aja kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Satu, dua, tiga, 4, 5. Oh, enggak ada. Baiklah. Artinya sudah jelas semua ya adik-adik. Saya harapkan semua agar apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan menambah wawasan atau ilmu kalian berkaitan dengan cara menjawab soal-soal khususnya di bidang keperawatan keluarga dan gerontik. Nah, saya doakan semua yang ikut pada kelas malam ini diberikan kelancaran menjawab soal, diarahkan oleh Allah atau Tuhan untuk menjawab jawaban yang tepat ya, dan di akhir saya doakan semua 42 orang ini lolos uji kompetensi entah gelombang ini maupun gelombang selanjutnya ya. Oke. Amin. Nah, baik adik-adik sekalian, karena tidak ada lagi yang ingin dikonfirmasi, saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan atau kekurangan selama penyampaian materi ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya tutup bimbingan kita pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya tutup. Oke, saya tutup bimbingan hukum keperawatan keluarga dan gerontik pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih semua adik-adik ya. Sukses semuanya. Ya, sama-sama. Saya end aja ya, Zoom-nya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.